Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah Arum Nur Cahyanti, STR KEP merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Politeknik Yakpermas Banyumas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yang merupakan salah satu instrumen dalam proses penilaian sertifikasi pada tahun 2025. Saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang manajemen informasi kesehatan. Salah satunya mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan beban berat 2 SKS. Pada mata kuliah ini, secara garis besar yang kita pelajari adalah terkait pelayanan kesehatan secara konsep dan secara aplikatif, meliputi konsep dasar mutu, mutu pelayanan kesehatan sebagai jasa, standar pelayanan kesehatan, penerapan mutu, jaminan mutu, peningkatan mutu, serta kepuasan pelanggan, serta manajemen mutu secara paripurna. Serta tidak lupa juga dalam mata kuliah ini kita mempelajari terkait keselamatan pasien, evaluasi pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pada saat ini diharapkan mereka mampu atau mengetahui terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memelihara bahkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara profesional dan secara aplikatif. Pembelajaran yang dilakukan secara blended learning yaitu dengan memadupadankan bagaimana menggabungkan perkuliahan secara tatap muka beserta diskusi secara langsung dengan melakukan studi kasus dan praktikum audit pelayanan kesehatan. Di sini saya mendorong mahasiswa untuk aktif dalam melakukan diskusi, kemudian melakukan analisis kasus secara nyata guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara kritis dan aplikatif. Penilaian dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan kehadiran, kemudian dengan tugas secara individu maupun kelompok, dengan ujian tengah semester serta ujian akhir semester, di mana penilaian pada pembelajaran kali ini difokuskan pada pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta dalam praktik audit mutu pelayanan kesehatan. Kemudian pendekatan yang saya lakukan di sini adalah diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi terkait manajemen mutu pelayanan kesehatan yang profesional dan beretika. Sehingga harapannya setelah ini mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masa depan. Dengan penjelasan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen mutu, pembelajaran kali ini bisa menerangkan bagaimana gambaran mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau sudah absensi, kita lanjutkan. Bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang mutu pelayanan kesehatan. Tetapi sebelumnya, coba kita ingat-ingat terlebih dahulu atau kita recall pertemuan yang pertama kita bahas apa sih? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskannya? Oh iya, boleh Nesya, silakan. Oke, terima kasih. Dari Mbak Nesya tadi sudah memberikan pendapatnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oh ya, oke Mbak Merdila silahkan.
Oke, terima kasih sekali ya. Tadi sudah ada 2 pendapat dari teman kalian berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan mutu kesehatan. Coba kita ingat-ingat lagi. Nah, ini adalah mutu pelayanan kesehatan, di mana mutu pelayanan kesehatan ini adalah tingkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu ataupun masyarakat yang dapat meningkatkan hasil kesehatan secara optimal, kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Tadi sudah disampaikan oleh 2 teman kalian bahwa adanya mutu pelayanan kesehatan ini berguna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti itu. Oke, mungkin semuanya sudah ingat lagi ya, saya ingatkan kembali terkait mata kuliah yang kemarin, sehingga hari ini kita bisa belajar terkait mutu pelayanan kesehatan, di mana adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mematuhi mutu pelayanan kesehatan yang ada di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, nanti materi yang akan kita pelajari yang pertama itu nanti ada berhubungan dengan perspektif. Bagaimana sih perspektif dari mutu pelayanan kesehatan? Kemudian bagaimana batasan yang dikatakan bermutu sama kurang bermutu itu apa saja? Kemudian bagaimana dimensinya? Kemudian bagaimana sih langkah atau tahapan dalam proses perencanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan? Serta kita juga akan mempelajari berkaitan dengan siklus, kemudian penilaian, pendekatan, serta fungsi dalam mutu pelayanan kesehatan. Nah, tadi kita sudah mereview mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perspektif mutu pelayanan kesehatan. Di sini untuk perspektif mutu pelayanan kesehatan itu kita ada 3. Yang pertama dilihat dari pasiennya, di mana perspektif pasien ini merupakan mutu pelayanan kesehatan yang dilihat dari seberapa baik kebutuhan dan harapan dari seorang pasien ini terpenuhi. Apakah yang diharapkan pasien dalam sebuah pelayanan di Fasiankes ini terpenuhi atau tidak. Kemudian termasuk faktor mulai dari kenyamanan, kemudian ada juga faktor keramahan, serta kemudahan akses. Jadi item-item ini berkaitan dengan kenyamanan, keramahan, dan kemudahan akses ini merupakan dari sisi perspektif dari seorang pasien. Kemudian yang kedua adalah perspektif terkait penyedia layanan. Dimaksud perspektif penyedia layanan ini yang dimaksudkan adalah mutu dilihat dari efektivitas, kemudian efisiensi dan keselamatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi. Jadi ternyata yang namanya perspektif mutu pelayanan kesehatan itu tidak hanya dilihat dari pasiennya saja, tapi dari penyedia layanannya atau dari rumah sakitnya atau kliniknya atau puskesmasnya. Pokoknya dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini dikatakan dia bermutu atau tidak bermutu dilihat dari bagaimana efektivitas dalam pelayanan yang diberikannya, kemudian efisiensinya, dan keselamatan dalam memberikan pelayanannya, seperti itu. Kemudian perspektif yang ketiga berkaitan dengan sistem. Apa yang dimaksud dengan perspektif sistem? Di mana mutu di sini dikatakan memiliki sebuah Fasiankes dikatakan memiliki mutu pelayanan kesehatan yang baik apabila dilihat dari efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan dalam memberikan pelayanannya yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan. Nah, sampai di sini terlebih dahulu mungkin ada yang mau bertanya. Berkaitan tadi kita sudah membahas terkait perspektif. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Zara. Mengapa perspektif sistem dapat mempengaruhi mutu pelayanan? Oke, kita kembali lagi. Mengapa yang namanya perspektif sistem ini dapat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan? Baik, akan saya bantu coba untuk menjelaskan. Di sini dinyatakan sebuah sistem di sebuah Fasiankes dikatakan baik atau kurang baik, itu dilihat dari efektivitasnya. Ibarat kata seperti ini, sistem yang sudah dimiliki di sebuah rumah sakit, katakanlah sebagai contoh yang sudah pernah kita pelajari yaitu berkaitan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Ketika sistem itu berjalan dengan baik, semua proses pelayanan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.
terutama berhubungan dengan waktu tunggu pasien. Ketika si merah S di sebuah penyedia layanan tersebut berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan berjalan dengan efektif, semua pelayanan itu tidak mengalami kendala. Yang paling penting adalah sistem ini nantinya akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini bisa berpengaruh dengan semisal kepuasan pasien dalam waktu tunggu, lama waktu tunggu. Karena ini berkaitan dengan sistem pelayanannya. Sistemnya bagaimana sih kalau pelayanan di sebuah Fasiankes? Apakah termasuk kategorinya lama atau tidak lama? Kalau pelayanannya termasuknya lama, berarti bisa dikatakan mutunya baik atau tidak? Kurang ya. Nah, tapi kalau dalam pelayanannya si pasien itu merasa cepat, berarti dikatakan mutu pelayanannya itu baik. Oke. Begitu Mbak Zahra? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar terkait perspektif. Mulai dari pasien, penyedia layanan, dan sistem. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah batasan mutu. Apa sih yang membatasi sebuah mutu di Fasiankes ini dikatakan baik atau kurang baik? Yang pertama dari sisi teknis. Di sisi teknis ini berkaitan dengan standar pelayanan, kemudian kompetensi tenaga medisnya ataupun yang non medis, dan ketersediaan fasilitas. Jadi ini yang berhubungan secara teknisnya atau tekniknya. Kemudian batasan yang kedua adalah secara etis. Apa yang dimaksud dari etis ini? Ini berkaitan dengan kode etik, kemudian profesi, serta yang paling penting adalah hak-hak pasien. Di mana setelah itu batasan dari etis ini adalah prinsip-prinsip keadilan. Di sini pada batasan mutu etis ini yang menjadi titik berat adalah pada kuncinya pada pasien. Kemudian batasan yang mutu yang kedua itu adalah administratif. Batasan administratif apa yang dimaksudkan di sini? Berkaitan dengan prosedur. Bagaimana sih prosedurnya di Fasiankes tersebut? Alurnya seperti apa? Kemudian berkaitan dengan birokrasi dan sistem pencatatan. Nah, ini terutama untuk petugas rekam medis ya. Ini berkaitan batasan mutu di administratif karena berkaitan dengan sistem pencatatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa dimensi mutu. Dikatakan sebuah Fasiankes itu dikatakan bermutu itu seperti apa sih? Dilihat dari apa? Dimensinya apa saja? Nah, kita bisa lihat yang pertama, dilihat dari efektivitasnya. Di mana dikatakan bermutu itu apabila seberapa baik pelayanan ini mencapai tujuan yang diharapkan. Biasanya kalau dari segi pasien, biasanya mereka itu menyampaikan bahwa sebuah Fasiankes ini dinyatakan efektif atau tidak efektif dilihat dari sembuh atau tidak sih seorang pasien ketika berkunjung atau datang ke rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi di sini di mana seberapa baik pelayanan menggunakan sumber daya yang ada. Dikatakan efisiensi adalah apabila sebuah Fasiankes ini mereka bisa melakukan pengolahan atau pengelolaan sumber daya yang ada di Fasiankes tersebut dengan baik. Serta yang dimensi yang ketiga adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah seberapa merata pelayanan yang diberikan kepada semua kelompok masyarakat. Jadi dimensi yang di keadilan ini berprinsip bahwa semua masyarakat, semua kelompok masyarakat, siapapun itu pasiennya, siapapun itu kelompok masyarakatnya, semuanya sama, mendapatkan perilaku dan pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita harus merencanakan sebuah mutu pelayanan kesehatan untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah mutu layanan yang baik? Nah, kita harus melalui sebuah perencanaan. Adapun tahapan dalam perencanaan ini, yang pertama itu ada penetapan tujuan. Penetapan tujuannya ini untuk menentukan sasaran mutu yang ingin dicapai. Ini penting sekali karena apa? Ini dapat menjadi suatu dasar ketika Fasiankes mau melakukan sebuah target atau tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian yang kedua adanya identifikasi masalah.
Identifikasi masalah ini adalah menganalisis area mana sih yang memerlukan peningkatan mutu. Ini juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena ini adalah menjadi pedoman atau dasarnya ketika kita mau melakukan perbaikan dengan adanya identifikasi masalah. Jadi di fase Yankes tersebut ada masalah di sebelah mana sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Atau istilahnya kita tidak salah strategi karena takutnya semisal kita mau melakukan perbaikan pada ruang B. Ternyata yang bermasalah itu adalah ruang A atau istilahnya salah sasaran. Sehingga perlu sekali yang namanya identifikasi masalah. Setelah kita identifikasi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan perumusan strategi. Yang dimaksud dari perumusan strategi ini adalah untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menentukan sebuah masalah untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah proses perbaikan. Betul. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan program. Tadi sudah kita identifikasi, sudah kita rumuskan langkah-langkahnya. Yang terakhir adalah kita pengembangan program, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan merancang, kegiatan yang konkret untuk implementasi. Nah, ini adalah serangkaian kegiatan dalam perencanaan mutu. Nah, yang tidak kalah penting lagi ada yang namanya siklus perencanaan. Kalau tadi kita sudah membahas terkait perencanaan, sekarang kita membahas siklusnya. Bagaimana sih siklusnya? Jadi siklusnya yang pertama adalah tadi perencanaan, yang tujuannya adalah untuk menyusun rencana pada peningkatan mutu. Tadi secara global yang sudah kita bahas tentang perencanaan, ini itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk melakukan perencanaan untuk peningkatan mutu. Kemudian tahapan atau siklus yang kedua adalah proses pelaksanaan. Apa yang dimaksud dengan proses pelaksanaan? Proses pelaksanaan ini adalah melakukan kegiatan sesuai apa yang sudah direncanakan di awal. Jadi dalam siklus ini kita semuanya melakukan apa yang sudah direncanakan di awal. Nah, setelah sudah kita rencanakan, kemudian sudah kita laksanakan, yang ketiga siklusnya adalah kita evaluasi. Bagaimana sih yang sudah kita rencanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian kita nilai untuk mengukur seberapa besar atau seberapa ketercapaian hasil dari pelaksanaan yang telah kita lakukan. Nah, di sini nih, ini teramat sangat penting sekali adanya yang namanya evaluasi dalam perencanaan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, siklus yang keempat adalah tindakan perbaikan. Setelah tadi kita evaluasi dari hasil perencanaan serta pelaksanaannya, di akhir kita ada yang namanya tindakan perbaikan, di mana melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil apa yang sudah kita evaluasi. Nah, sampai di sini, sampai siklus perencanaan mutu pelayanan kesehatan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Mbak Hanum, boleh, silakan. Oke, coba kita kembali ke slide sebelumnya. Kenapa sih dalam sebuah siklus perencanaan mutu pelayanan kesehatan harus ada yang namanya evaluasi? Kenapa kira-kira? Karena ini penting ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan dari perencanaan yang sudah kita rencanakan dan pelaksanaannya. Karena apa? Di akhir itu kita ada yang namanya tindakan perbaikan, di mana kita dapat melakukan tindakan perbaikan ketika sudah ada yang namanya evaluasi. Jadi memiliki peran teramat yang sangat penting. Karena apa? Kembali lagi, mutu pelayanan kesehatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan. Kita bisa meningkatkan mutu layanan ketika ada sebuah hasil atau evaluasi. Bisa dipahami ya di sini ya semuanya ya, bahwa evaluasi ini penting sekali keberadaannya sebagai alat untuk mengukur dan menilai hasil pelaksanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih sekali Mbak Hanum pertanyaannya. Kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah penilaian mutu layanan kesehatan.
Di mana penilaian mutu layanan kesehatan ini ada beberapa indikatornya. Bagaimana sih dikatakan sebuah pelayanan kesehatan itu baik atau tidak baik? Itu dilihat dari indikator kinerjanya. Nah, untuk menggunakan indikator kinerjanya ini perlu menggunakan yang namanya tolak ukur untuk mencapai sebuah capaian mutu. Kemudian yang kedua adalah adanya survei kepuasan pasien. Nah, kepuasan pasien ini dapat mengukur persepsi dari seorang pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Fasiankes atau anggapan pasien setelah mendapatkan pelayanan dari sebuah Fasiankes. Kemudian yang ketiga, penilaian mutunya itu dilihat dari audit medisnya. Dilihat dari audit medisnya di sini adalah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Fasiankes, apakah sudah sesuai dengan standar profesi atau belum. Nah, ini berkaitan dengan audit medis. Dan yang terakhir adalah analisis data. Nah, kalau analisis data ini merupakan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tren. Tadi sudah dinilai melalui indikator kinerja, kemudian dilihat dari survei kepuasannya, serta audit medisnya. Kita yang terakhir bisa menilai mutu sebuah Fasiankes itu berdasarkan dari hasil analisis data. Hasil analisis data ini yang diperoleh dari indikator kerja, hasil survei kepuasan pasien, dan audit medis. Sehingga kita bisa melakukan analisis, mengidentifikasi masalah dan tren, dan kita terakhirnya itu bisa melakukan peningkatan kualitas mutu. Nah, kemudian bagaimana sih kita melaksanakan pendekatan mutu kesehatan? Untuk pengertiannya sendiri, kalau pendekatan mutu kesehatan adalah sebuah proses yang sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan atau pasien di sini, di mana untuk menetapkan standar mutu pelayanan yang akan dicapai serta merancang langkah-langkah yang strategis agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien ini dapat memenuhi standar tersebut secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, untuk pendekatannya kita ada 4. Yang pertama ada pendekatan secara sistem, kemudian ada berbasis bukti, pendekatan kolaboratif, sama pendekatan berkesinambungan. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, berkaitan dengan pendekatan secara sistem. Pendekatan secara sistem ini adalah memperbaiki sistem secara keseluruhan untuk meningkatkan mutu. Jadi, pada pendekatan ini yang dilakukan adalah segala sistem yang sudah berlangsung kemudian dilihat dan dievaluasi bagaimana dalam pelaksanaannya guna untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ini adalah pendekatan berbasis bukti. Pendekatan ini menggunakan bukti ilmiah untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi yang dimaksud dari pendekatan berbasis bukti ini adalah ketika melakukan pendekatan untuk meningkatkan mutu tetapi disertai dengan bukti-bukti ilmiah. Seperti contoh, misal tadi hasil dari survei kepuasan itu adalah bukti yang ilmiah beserta dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan semua pihak terkait dalam upaya peningkatan mutu. Jadi tidak hanya dari segi petugas medisnya saja, tapi berkolaborasi dari pihak manajemennya juga, kemudian dari seluruh lini yang ada di Fasiankes tersebut. Semuanya berkolaborasi menjadi satu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berkesinambungan, di mana pendekatan berkesinambungan ini adalah untuk memperbaiki mutu secara terus-menerus. Dikatakan mutu pelayanan kesehatan di sebuah Fasiankes dikatakan baik apabila sistem perbaikannya itu dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan atau terus-menerus. Jadi tidak putus di suatu tahun itu. Semisal di tahun 2024 sudah ada perbaikan, 2025 berarti tidak ada perbaikan. Itu tidak boleh. Harus selalu berjalan, berkesinambungan begitu.
Kemudian yang akan kita bahas setelah tadi pendekatannya adalah kita membahas fungsi. Apa sih fungsi dari mutu pelayanan kesehatan? Nah, fungsi dari mutu pelayanan kesehatan kita ada beberapa. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan, di mana peningkatan pelayanan kualitas ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam keamanan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan peningkatan kepuasan pasien, di mana fungsi dari mutu ini itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan seorang pasien. Yang fungsi yang selanjutnya adalah peningkatan efisiensi, di mana ketika ada namanya mutu pelayanan kesehatan ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan berkaitan dengan akuntabilitas. Yang dimaksud di sini adalah menjamin pelayanan yang bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan kepercayaan. Di mana peningkatan kepercayaan ini yang dimaksudkan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan yang ada di Fasiankes tersebut. Kemudian, kesimpulannya, tadi kita sudah belajar banyak mulai dari apa itu perencanaannya, tahapnya, siklusnya, kemudian dimensinya, sampai terakhir kita sudah membahas berkaitan dengan fungsi mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan ini mencakup ada yang namanya perspektif, kemudian batasan, dimensi, perencanaan, siklus, penilaian, pendekatan, dan fungsi mutu layanan kesehatan. Di mana semuanya ini secara keseluruhan, mutu pelayanan kesehatan memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pasien, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah pelayanan. Nah, secara garis besar ini semuanya harus melibatkan berbagai aspek yang tadi sudah kita bahas di depan berkaitan dengan kolaboratif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi semuanya sudah bisa paham ya untuk pertemuan hari ini ya yang sudah kita pelajari berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan. Oke, kita nanti akan bertemu kembali di minggu depan untuk pertemuan yang ketiga. Tetapi sebelum besok kita mulai untuk perkuliahan, ada tugas terlebih dahulu ya, tugas mandiri untuk kalian semua, di mana kalian besok di rumah sebelum pembelajaran berlangsung, silakan untuk membaca referensi materi terlebih dahulu ya, yang sudah disampaikan atau mata kuliah hari ini, untuk besok kita bisa review terlebih dahulu sebelum mata kuliah dimulai. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya berarti ya. Besok jangan lupa untuk hadir tepat waktu pada pukul biasanya, tidak boleh terlambat, semuanya sudah berpakaian rapi dan siap untuk belajar. Sebelumnya terima kasih sekali untuk perhatian hari ini dan partisipasinya. Akhir kata saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.